Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan lihat perjuangan gue unboxing dan ngerakit sebuah meja gaming. Ini meja gaming dari Oximus, tipenya Fury 70 atau Fury 70 ya. Ini emang agak keluar konsep dari ruang Tech Manis yang minimalis gitu ya, karena ini kan kelihatan lebih agresif, ada RGB-nya, terus bentukan lekukan-lekukannya juga gaming banget gitu. Beda dengan meja-meja ini kayak Linmon atau Taiji yang minimalis gitu. Tapi emang ada fitur-fitur di meja gaming yang menurut gue itu lumayan seru untuk diulik gitu ya. By the way, thank you untuk Abdi Tama Official dan Oximus yang udah mau kirimin kita meja Oximus Fury 70 ini untuk kita review dan kita pakai tentunya. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli bracket Oximus kayak punya gua, terus pengen beli monitor juga, di Abdi Tama Official itu pastinya ada. Jadi kalian bisa cek aja di sana. Dan kalau kalian mau beli meja ini, kalau nanti reviewnya bagus gitu ya dan gue rekomendasiin, kalian bisa langsung cek aja di link di bawah gitu. Lanjut kita lihat unboxing dan betapa susahnya gue untuk ngerakit meja ini, karena text time aja sih sebenarnya susah nggak, cuman butuh waktu aja untuk ngerakitnya. Dan tentunya akan kita review juga mejanya ini gimana gitu ya. Langsung aja masuk ke videonya. Oke, step pertama kita harus ambil dua pasang bar panjang yang ada di sebelah sini pas kita unboxing. Ini sebagai rangka yang akan nopang mejanya nanti. Cara rakitnya, kalian perhatiin bagian bar yang ada tonjolannya kayak gini. Ini posisinya ada di atas yang barnya tuh polos aja gitu, nggak ada tonjolannya. Dan pastiin kalian nggak ketuker sama pasangannya karena ada dua pasang. Kalau udah pasti pasangnya, kita tinggal baut aja. Di sini kita dapat 3 jenis baut dan 1 mur. Yang pertama kita pakai untuk bar ini adalah baut kode R dan mur kode S. Di paket pembelian meja ini, baut, mur, dan kaki meja dijadiin satu plastik kayak gini. Ini baut kode Q, baut kode R, dan baut kode Y, dan tentunya ada satu mur kode S yang nanti akan kita pasang di besi bar rangka meja ini. Untuk sepasang bar ini kita butuh 4 baut R dan 4 mur S. Jadi untuk dua pasang bar ini kita butuh masing-masing 8 baut dan 8 mur. Enaknya di sini tonjolan yang ada di barnya berguna sebagai kunci pas yang bikin murnya tuh udah kekunci. Jadi kita nggak perlu ribet siapin kunci pas lagi, cuman butuh kunci L yang udah dapat di paket pembelian ini, kita udah bisa ngerakit mejanya. Kita kencengin semua baut dan lakuin ke bar yang lainnya, dan step 1 ini udah selesai. Step kedua adalah pasang bar yang udah kita rakit tadi ke kaki mejanya. Pasang itu di bagian yang ada lubang di depan dan di belakang kakinya. Yang diperluin kali ini cukup 4 baut R aja tanpa harus pakai mur S-nya tadi. Lakuin hal yang sama di sisi satunya, dan step kedua udah cukup sampai sini aja. Step ketiga kita harus nemuin besi kayak gini yang di paket pembeliannya itu dibungkus pakai plastic wrap. Ada 2 besi, ini fungsinya untuk memperkuat kaki dengan bar kerangkanya tadi. Kita pasang di bagian rangka sini dan di atas kaki yang bercabang. Yang kita perluin untuk satu sisi adalah 2 baut R dan 1 mur S. Jadi totalnya nanti ada 4 baut R dan 2 mur S. Yang di kaki cukup baut R aja, dan untuk rangka baru butuh baut R dan mur S-nya. Di sini kalian harus pastiin pasang besinya itu nggak ketuker satu sama lain, karena bisa banget gitu. Step keempat kita pasang daun meja dengan rangka yang udah kita bikin tadi. Kalau kalian ikutin di assembly instruction-nya, step ini jadi kebalik ya. Ini jadi kelima, ketuker sama yang nanti step selanjutnya. Jadi daun mejanya kebagi dua gini, dan ini udah gua sangka juga pas paketnya datang. Karena meja ini kan ukuran 140 x 60 cm, tapi ukuran paketnya sekitar 70 cm doang gitu. Nah, ini ada plus minusnya. Plusnya itu ya untuk ngirim-ngirimnya jadi gampang gitu, ekspedisi jadi compact, ringkas. Tapi kalau untuk dirakitnya nanti, negatifnya itu jadi kelihatan ada sambungannya gitu, jadi nggak seamless. Ini adalah plat untuk bantu nyambungin antara daun mejanya. Terus di step ini kita udah butuhin baut Q yang banyak ini. Di step ini kalian perhatiin pasangnya itu jangan kebalik antara kaki dan daun mejanya. Patokannya adalah bagian rangka yang ada pegangan kakinya ini tuh ada di meja yang ada cowakannya nih, artinya ini ngadep ke belakang gitu. Total ada 20 titik pemasangan baut, dan ditambah lagi setelah ini step kelima itu ada 10 titik pasang baut juga. Itu untuk cup holder, terus headset holder, dan untuk kabel manajemen juga. Ya, itu totalnya ada 10 titik baut. Dan ini belum selesai, ngebaut-bautnya masih ada lagi nanti. Kita udah sampai di step untuk masang telapak kaki meja. Telapak kaki meja gitu ya. Ini adalah step yang menurut gue paling menyenangkan selama ini dijalanin. Karena tinggal masang cover plastiknya aja, terus pakai baut Y, habis itu tinggal dimasukin si putaran telapaknya itu, diputar dong dan selesai. Segampang itu. Ini step yang paling enak memang. Terus finishingnya kita tutup bagian kaki yang bercabang ini dengan plastik cover. Gue kira ini adalah kaki meja yang bisa di-adjust gitu, karena kalau lihat dari gambarnya, wih bisa adjust nih.
ternyata enggak gitu, ini cuma buat covernya aja karena ini kan sambungan itu las-lasan, jadi biar mempercantik aja gitu. Nah sampai sini assembly instructionnya sebetulnya udah selesai, cuma ada beberapa part lagi yang assembly instructionnya kepisah, yaitu kabel manajemen, dan ini adalah part yang paling gue suka dari meja ini. Jadi yang sebelumnya gue pakai jaring-jaring bagasi di Taiji, ya sekarang udah bener gitu pakai sebuah alat yang beneran untuk kabel manajemen gitu. Jadi ya goodbye untuk jaring-jaring bagasi ya. Nah ini part tambahan terakhir yaitu extension RGB. Ini juga bisa jadi extend meja biar lebih panjang lagi. Ini part yang bikin gue cukup kepo juga, karena sebelumnya itu belum pernah ada meja RGB di ruangan teh manis. Ini gue ngerakit sampai harus ganti obeng, pakai obeng lain dan pakai 2 tangan untuk ngobengnya. Jadi ya biar powernya itu lebih kuat. Terus kita dapat kabel untuk konekin RGB kanan dengan kiri, karena ini main RGB-nya itu ada di kanan. Jadi kalau kita nggak pakai kabel ini, nanti yang nyala cuma RGB kanan aja, yang kiri nggak bisa connect. Terus kita pakein penjepit kabel yang didapat di paket pembeliannya juga. Ini berfungsi biar kabel LED-nya tuh rapi, nggak gantung-gantung di bawah meja. Nah semua part udah kepasang, tinggal kita set aja nanti mejanya. Terus kalau kalian lihat ini RGB-nya udah bisa dinyalain dan cukup nice sih. Ini sesuatu yang baru di ruangan ini, dan RGB juga nggak nyolok mata banget gitu. Terus karena pakai extension RGB ini, ukuran mejanya jadi sekitar 156 cm yang harusnya 140. Lebarnya tetap 60 cm, dan menurut gue ini udah cukup untuk setup gua. Nah ini dia yang gue bilang gimana cara Oximus nutupin dari dia punya sambungan daun meja tengah tadi, yaitu pakai deskmat yang ngecover seluruh permukaan mejanya. Cuma apakah deskmat ini adalah deskmat yang enak untuk kita main game? Gue coba gerakin 2 mouse gue, SteelSeries Aerox 3 dan Logitech G Pro X Superlight. Cukup enak, smooth, tapi bukan yang terenak kalau gue rasain si deskmat ini. Nah gue coba bandingin sama deskmat yang gue punya. Gue punya deskmat 70 ribuan juga dari Orico dan deskmat Tenjin. Kalau yang gue rasa Tenjin adalah yang paling enak, terus Orico baru deskmat meja Oximus ini. Cuma ini udah cukup banget untuk kalian ngegame juga, bukan deskmat yang nyebabin kursor mouse jadi loncat-loncat gitu juga, enggak, tetap enak. Jadi gue tetap prefer pakai deskmat Tenjin walaupun kelihatan belahan tengahnya kayak gini. Terus alasan gue nggak pakai deskmat si meja ini karena di setup ini tuh banyak yang dijepit-jepit ke meja, jadi nggak memungkinkan kalau jepitnya itu harus kena deskmat dulu, yang ada malah bisa goyang-goyang jepitannya. Tapi gimana pun ini deskmat yang lumayan banget. Kalau kalian nggak mau beli deskmat lagi, ya udah pakai ini juga udah cukup gitu menurut gue. Tapi ada hal lain yang bisa bikin deskmat itu jadi berguna, yaitu surface mejanya yang modelnya kayak gini. Ini fingerprintable, jadi gampang banget nyeplak-nyeplak tangan kita di meja ini. Jadi kalau misalnya kita pakai si deskmat ini udah ke cover, jadi nggak akan banyak tuh jeplak-jeplakan tangan kita di meja Oximus ini. Meja Oximus ini akan gue jadiin meja utama gantiin Taiji. Jadi Taiji digeser untuk gantiin Linmon sebagai meja laptop dan meja unboxing. Nah sampai sini ini adalah step yang paling PR untuk mindah-mindahin monitor, speaker, mic, dan lain-lain ke meja baru dan nyambung-nyambungin lagi kabel-kabelnya ke PC gitu. Dan nantinya yang makan waktu banyak juga adalah untuk ngerapin kabel. Tapi hal ini juga yang gue bikin jadi excited sama mejanya karena dia udah punya kabel manajemen gitu. Awal gue set itu karena mejanya ini lebih panjang dari Taiji, jadi gue mau coba naruh PC di atas lagi. Tapi ternyata masih kurang lega dan speaker kanan jadi nggak muat. Sebenarnya bisa, tapi monitornya jadi nggak pas di tengah aja posisinya, dan akhirnya gue tetap taruh PC di sisi kiri meja dan di atas nakas ini. Oke, tinggal colok-colok kabel dan kita fungsiin fitur kabel manajemennya ini. Jadi untuk terminal kita taruh di sini dan nantinya semua kabel-kabel kita tampung di tray ini juga. Nah, ini adalah penampakan kabel-kabel sebelum dirapiin. Di sini gue coba manfaatin traynya untuk nampung kabel-kabel yang lebih. Jadi gue lipet-lipet terus masukin ke belakang terminalnya. Dan ini hasil setelah semua kabel kepasang. Emang masih kelihatan melintang-melintang, cuman lebih rapi dibanding kalau pakai jaring bagasi mobil. Yang masih kelihatan kabel ngegantung itu yang arah ke PC. Enaknya ini emang harus pakai kabel sleeve gitu biar kelihatan lebih rapi. Terus gue juga manfaatin kabel klip yang dapat dari meja ini untuk di beberapa titik, kayak untuk kabel USB yang nyalain RGB meja ini, dan satu titik untuk ngerapin kabel-kabel di ujung yang hubungin ke PC. Nah, hasilnya jadi gini, nggak ada kabel-kabel yang kelihatan ngegantung di bawah meja, walaupun kalau kita lihat detail masih kelihatan yang arah ke PC tadi ini ya. Step terakhir banget, kita tinggal lap mejanya untuk ngilangin fingerprint dan debu-debu halus. Oke, ini adalah hari keempat gua pakai meja ini. So far gua suka sama mejanya karena ukurannya yang cukup lebar, jadi lebih banyak space di atas meja gua. Terus fungsi-fungsi kayak cup holder, headset holder, dan kabel manajemen itu kepake banget sama gua. Terus extension RGB juga ini kepake untuk gua bisa naro air purifier gua di sebelah speaker ini.
Gue mau komen warna mejanya dulu, ini warnanya hitam. Kalau dua meja gue sebelumnya itu warnanya putih. Kenapa gue pilih putih? Karena kalau meja putih itu ada debu nggak terlalu kelihatan. Nah sebaliknya, kalau warna hitam debu gampang kelihatan, tapi kalau noda itu susah kelihatannya. Preferensi gue sih tetap meja warna putih ya, karena dari awal gue bangun setup itu emang pengen punya meja putih. Hitam meja ini menurut gue cukup bagus karena surface karbonnya ini. Itu juga yang bikin gue nggak mau pakai deskmat covernya dia. Mending gue ngeliatin surface karbonnya ini dibanding deskmatnya dia gitu. Untuk RGB juga lumayan kepake. Kalau misalnya gue lagi kerja dan nggak mau nyalain lampu, RGB bisa gue pakai sebagai ambient light. Jadi cahaya dari monitor tuh nggak nyolok mata banget gitu. Nah di dalam satu mode ini kita juga bisa ganti-ganti lagi, bisa ganti warna dan ganti model RGB-nya. Ada yang steady, ada yang dim, ada yang jalan-jalan juga kayak gini. Terus yang unik adalah mode kedua, ini ngikutin dari suara yang diciptain di sekitarnya. Jadi kalau misalnya kita lagi main game terus teriak-teriak gitu, ini dia bisa kedap-kedip gitu kayak gol, 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 gol. Ngomongin durability, kita mulai dari daun mejanya dulu. Ini cukup solid dan cukup berat. Gue kira awalnya ini adalah full karbon gitu, tapi ternyata tetap plywood dilapisin lagi sama veneer karbon gitu. Jadi ini akan kokoh karena plywoodnya solid, nggak kayak Linmon yang honeycomb bolong-bolong di tengahnya gitu. Dan di bawahnya juga dia udah ada rangka yang bisa bikin mejanya itu nggak akan bengkok ke bawah, hopefully. Cuma nih, yang jadi sayang banget di meja ini gitu ya. Nih, pas udah jadi, udah dirakit, tiba-tiba meja itu nggak menggoyang. Aduh, sayang banget tuh, Mbak. Gue udah coba kencengin semua baut dan ngerasa masangnya udah bener, tapi tetap goyang mejanya. Gue juga udah confirm ke Oximusnya. Ternyata dia bilang memang ini bisa jadi feedback untuk mereka karena ini meja baru juga. Cuman mereka bisa pastiin kalau ini aman untuk jangka panjang. Cuma emang tapi ini jadi nggak enak, bukan masalah itu. Jadi agak ini. Asumsi gue dan pernyataan mereka itu hampir mirip-mirip, yaitu tentang bentuk kaki mejanya. Kalau menurut gue kaki mejanya itu kan bentuknya kayak L gini, kayak angka 7 gitu ya. Nah ini yang jadi masalah adalah kaki meja bentuk kayak gini yang nopang rangkanya cuma ada di ujung belakangnya doang, nggak dua gitu. Dibanding sama Taiji, dia itu rangkanya kan sama nih, agak segitiga juga gitu. Tapi segitiganya itu dua-duanya kena rangka gitu. Kalau ini cuma satu doang di ujung belakangnya. Terus kalau dari mereka ngomongin soal penyangga antara rangka sama kakinya gitu ya, yang bentuknya diagonal gitu. Itu bisa bikin kayak agak bengkok gitu kakinya karena ketarik. Nah itu bisa bikin goyang. Tapi gue akan pastiin lagi karena gue ada salah juga kemarin pas gue udah selesai rakit, gue nggak make sure dulu apakah meja ini goyang atau enggak gitu. Jadi gue udah main naro-naro monitor, terus naro speaker dan lain-lain, baru gue ngeh mejanya ini tuh goyang gitu. Nah, mungkin pas udah ditaro-taro barang-barang kan jadi berat ya, jadi masih agak goyang, terus gue kencengin jadi yang nggak maksimal. Harusnya mungkin bebannya diangkat dulu, dikencengin maksimal baru bisa nggak goyang mungkin. Tapi nanti akan gue update soal itu. Terus penyebabnya dari meja goyang ini adalah kalau misalnya nih gue lagi ngetik aja, ngetik tangan gue nempel di meja, itu jadi bisa goyang layar monitornya. Nah, jadi gue harus sekarang belajar ngetik ngambang. Terus gue coba untuk main game, ini kan meja gaming, masa lagi main game tiba-tiba goyang-goyang kan nggak enak gitu ya. Nah ternyata buat main game versi gue lebih kalem dibanding gue ngetik gitu, mungkin ngetik gue agak rusuh gitu. Nah terus ini juga berdampak untuk kalian para streamer gitu, misalnya naruh kamera kayak gue ini di atas monitor ya, jadi kan monitornya goyang nih, nah jadi kamera juga ikut goyang gitu. Terus di seluruh part yang ada di atas meja ini emang yang paling goyang itu monitor, karena monitor gua kakinya kayak gini, ke bracket, dan bracket itu langsung jepit ke meja. Jadi logikanya kayak gedung kena gempa, semakin dia tinggi semakin jauh dari titik dia bertumpu ya akan kena impact itu akan lebih berasa gitu. Ya jadi nanti kalau gue punya waktu untuk ngangkat semua barang-barang ini terus di reset lagi, gue coba kencengin apakah masih goyang juga, akan gue update di Instagram atau di komen video ini nanti gitu ya. Jadi konklusi gue untuk meja gaming seharga 1,6 jutaan Oximus Fury 70 ini cukup usable karena dia punya fitur-fitur yang menurut gue cukup kepake banget. Cup holder itu kepake banget, apalagi kabel manajemen itu kepake banget sama gue. Gue suka sama fitur itu, cuman emang sayangnya cuma satu aja sih, itu mejanya goyang gitu, itu doang. Kalau meja udah nggak goyang nih perfecto menurut gue.
So, segitu dulu video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.